Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan pada usia kita, pada rizki kita, pada keluarga kita, dan semoga kita diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam sampai akhir hayat hidup kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan sirah nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwa dakwah Rasulullah SAW telah memasuki fase yang baru, yaitu setelah diturunkannya ayat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 39 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, bahwa telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, disebabkan karena mereka telah terzalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sungguh Allah Maha kuasa untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Inilah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menandakan dimulainya syariat jihad fi sabilillah, di mana kaum muslimin diperbolehkan oleh Allah untuk mengangkat senjata demi untuk menjaga eksistensi mereka sebagai satu masyarakat muslim, untuk menjaga agama mereka dan juga untuk melindungi nabi mereka. Karenanya kemudian kemarin kita sampaikan bahwa setelah diturunkannya ayat ini, Rasulullah SAW membuat dua langkah yang sangat penting. Langkah pertama adalah beliau menjalin perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berada di sekitar kota Madinah, terutama yang berada di jalur Madinah ke Mekah. Mengapa demikian? Karena kondisi perjalanan ini atau kondisi jalan yang dilintasi tersebut adalah jalur yang sangat penting, karena setiap rombongan dagang Quraisy yang berangkat dari Mekah menuju ke wilayah Syam, mereka pasti melewati jalur tersebut. Karenanya Rasulullah perlu membuat perjanjian damai dengan kabilah-kabilah yang tinggal di sekitarnya, untuk tujuan yang pertama, minimal kabilah-kabilah itu tidak mengganggu misi-misi yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Sekaligus yang kedua, barangkali kabilah-kabilah tersebut tertarik untuk memberikan pertolongan dan bantuan serta dukungan terhadap kaum muslimin. Ya, maka di sini Rasulullah SAW nanti kita akan melihat beliau benar-benar mengikatkan perjanjian yang amat sangat kuat terhadap kabilah-kabilah yang ada di sana. Kemudian langkah yang kedua, jamaah rahimakumullah, beliau mengirimkan utusan-utusan atau membuat pasukan-pasukan kecil yang dikirimkan untuk melakukan operasi-operasi militer. Ya. Nanti jumlahnya cukup banyak di awal-awal ini, sampai dengan terjadinya perang Badar Al-Kubra ada sekitar 8
ya, 8 kelompok kecil yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu langsung dipimpin oleh beliau atau yang dipimpin oleh sahabat-sahabat beliau. Maka nanti kita mengenal ada definisi yang namanya ghazwah, ada yang namanya sariyah. Apa perbedaannya? Disebut ghazwah. Ghazwah ini kalau diterjemahkan letterlock artinya perang. Ya, perang Badar disebut dengan ghazwatu Badr, perang Badar. Perang Uhud bahasa Arabnya ghazwatu Uhud, ya, dan seterusnya. Ghazwah adalah kelompok kaum muslimin yang keluar untuk melakukan operasi militer dan dipimpin secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ghazwah. Ya. Baik terjadi peperangan ataupun tidak terjadi peperangan. Kalau yang mimpin langsung Rasul, maka dia disebut ghazwah, baik jumlahnya sedikit ataupun dalam jumlah yang banyak. Sedangkan sariyah adalah kelompok operasi militer sekelompok kaum muslimin yang dikirim oleh Nabi. Berarti pimpinannya bukan Nabi secara langsung, karena Rasul hanya mengirim. Biasanya Rasul memilih salah seorang sahabatnya menjadi pemimpin dan beliau tetap berada di kota Madinah. Ini disebut dengan sariyah. Baik dalam jumlah kecil ataupun jumlah besar, terjadi perang ataupun tidak terjadi peperangan. Nah, sariyah ini nanti fungsinya sangat penting. Di antaranya adalah untuk menggali informasi dan mengumpulkan informasi terkait dengan pengetahuan kaum muslimin tentang wilayah Madinah dan sekitarnya. Mengumpulkan informasi, termasuk juga menjadi sarana untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pergerakan-pergerakan pasukan musuh atau pergerakan-pergerakan dari kabilah-kabilah lain yang barangkali mereka juga menginginkan untuk melakukan penyerangan kepada kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Maka jamaah rahimakumullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menerapkan strategi ini, ya, dengan mengirim beberapa kali sariyah dan juga ghazwah sekaligus yang nanti kita akan sampaikan insyaallah satu persatu. Nah, di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Rasul itu memimpin sebanyak 27 kali peperangan selama hidupnya. Berarti ini hanya selama di Madinah. 27 kali peperangan yang langsung beliau pimpin. Dan beliau mengirimkan sekitar 38 sariyah. Berarti yang beliau tidak ikut secara langsung. Dan itu semuanya dalam kurun waktu sekitar 10 tahun, dari tahun pertama Hijriah sampai tahun ke-10 Hijriah. Dan kita tahu tentu Rasul saat itu usianya bukan lagi usia muda. Karena ketika Rasul hijrah usianya sekitar 53 tahun. Berarti dari 53 tahun sampai wafat beliau 63 tahun, 10 tahun beliau sudah mengikuti peperangan, memimpin langsung sebanyak 27 kali. Bisa terbayang oleh kita kesehatan fisik Rasulullah SAW, kekuatannya, keberaniannya, semangatnya, dan berbagai macam keunggulan-keunggulan lainnya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kalau kita umur 53 udah persiapan pensiun, Pak. Rasul 53 baru mulai perang. Ya. Nah, kita 53 persiapan pensiun. Wah, alhamdulillah kita diberikan hidup di masa yang diberikan ketenangan, kedamaian di negeri kita ini, ya. Insyaallah. Baik, jamaah rahimakumullah. Untuk menerapkan dua langkah tadi yang kami sampaikan, maka Rasulullah SAW segera membuat pergerakan militer. Ya, satu demi satu dikirimkan dengan tujuan-tujuan, diantaranya yang pertama al-istiksyaf wa ta'aruf ala turuqil muhita bil Madinah, yaitu mengetahui jalan-jalan dan jalur-jalur yang berada di sekeliling kota Madinah dan jalur-jalur yang bisa menyampaikan mereka ke kota Mekah. Ini penting. Ya, karena juga nanti seperti yang pernah kita sampaikan akan terjadi pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sementara Masjidil Haram posisinya ada di Mekah, dan Mekah saat itu dikuasai oleh orang-orang musyrik. Tentu kondisi seperti ini menjadikan kaum muslimin pasti menginginkan agar suatu saat
Mekah itu jatuh di bawah kekuasaan kaum muslimin, sehingga mereka bisa sholat menghadap ke arah Mekah, ke arah Masjidil Haram dengan perasaan penuh dengan ketenangan, sekaligus juga bisa menjalankan ibadah haji dan umrah dengan bebas dan tenang. Maka ini penting. Maka ini berarti menjadi sebuah perencanaan yang jangka panjang, bahwa kelak pengetahuan mereka melalui perang-perang ini akan menjadi jalan mereka untuk menaklukkan kota Mekah. Yang kedua, tujuannya adalah aqdul muahadat ma'al qabail allati masakinuha ala hadhihi turuq, yaitu mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah yang tempat tinggalnya berada di sekitar jalur-jalur tersebut. Yang ketiga, isy'aru musyriki Yathrib wa yahudiha wa arabil badiyah ad-dharibain haulaha bi annal muslimina aqwiya wa annahum takhallasu min dha'fihimul qadim. Pergerakan militer ini juga tujuannya untuk sarana show of force, ya, menunjukkan kekuatan kaum muslimin kepada orang-orang musyrik yang tinggal di Madinah atau sekitar Madinah, termasuk juga kepada orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, supaya mereka menyadari bahwa masyarakat muslim yang baru terbentuk di Madinah ini bukan masyarakat yang lemah, tetapi mereka memiliki kekuatan, keberanian, dan tekad yang kuat, sehingga siapapun yang punya keinginan buruk untuk melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin, mereka perlu berpikir panjang sebelum melakukannya, ya, jadi menunjukkan kekuatan. Dan nanti kita akan melihat beberapa kabilah-kabilah besar di sekitar Madinah itu memang mencoba untuk menguasai kota Madinah. Kenapa? Karena Madinah termasuk wilayah yang cukup subur dengan hasil pertanian yang amat sangat besar hasilnya dan dibutuhkan oleh mereka. Ya, bahkan sebagian mereka nanti kita akan melihat bekerja sama dengan orang-orang musyrik untuk menaklukkan kota Madinah. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, tujuannya juga diantaranya indzaru Quraisyin uqbataishiha, yaitu memberikan alarm, peringatan kepada orang-orang Quraisy, ya, akan sikap-sikap buruk mereka kepada kaum muslimin, ya. Sehingga harapannya mudah-mudahan orang-orang Quraisy itu merasakan bahaya terhadap jalur ekonomi dan perdagangan mereka, karena salah satu jalur dagang mereka itu adalah ke wilayah Syam, rihlatasyita'i was-saif. Kalau di musim dingin mereka akan pergi ke wilayah Syam untuk berdagang. Kalau musim panas mereka pergi ke wilayah Yaman, ya, jalur yang berbeda. Karenanya kalau kemudian jalur ke wilayah Syam ini terganggu dengan kaum muslimin, maka berarti separuh tahun atau setengah tahun, ya, satu musim mereka akan kehilangan mata pencaharian. Nah, ini yang diharapkan, kondisi seperti ini, sehingga diharapkan ketika mereka merasa terancam kepentingan ekonomi dan perdagangannya, siapa tahu orang-orang Quraisy mau membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Nah, ini semua berarti kan urusannya urusan politik luar negeri, Pak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan aktivitas politik, gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat bahwa Rasul memang sepanjang hidupnya di kota Madinah ini segala macam aktivitas dilakukan. Beliau tidak hanya beribadah di masjid, tidak hanya mengajarkan urusan agama, beliau juga membina keluarga-keluarga muslim, beliau juga membina anak-anak, beliau juga mengajarkan tentang teori-teori ekonomi Islam, beliau juga mengajarkan tentang bagaimana hubungan sosial yang baik, beliau juga mengajarkan tentang bagaimana mengatur strategi militer dan peperangan, termasuk juga bagaimana mengatur perjanjian-perjanjian damai dengan orang-orang, dengan kabilah-kabilah yang berada di sekitar kota Madinah. Itu semua adalah aktivitas politik, ya. Maka kalau hari ini masih ada kaum muslimin yang merasa anti dengan politik dan tidak mau berbicara urusan politik, ya, maka tentu ini tidak sesuai dengan jalan kehidupan yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul juga memiliki urusan kenegaraan, urusan politik, baik kepentingan dalam negeri ataupun kepentingan luar negeri. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, beberapa
utusan-utusan atau kelompok-kelompok militer yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Sariyatu Saifil Bahr, Sariyah Saiful Bahr, yang dikirimkan pada bulan Ramadan tahun pertama Hijriah, di mana Rasulullah SAW menunjuk sebagai pemimpinnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dengan membawa sebanyak 30 orang pasukan dari kalangan sahabat Muhajirin. Kemudian mereka bertujuan untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang datang dari wilayah Syam, saat itu dipimpin oleh Abu Jahal bersama dengan 300 orang. 300 orang dicegat dengan 30 orang. Sehingga ketika mereka, rombongan Abu Jahal ini sampai ke wilayah yang disebut dengan Saiful Bahr, ya, maka bertemulah dua kelompok ini, kelompoknya Hamzah dengan 30 pasukan, kelompoknya Abu Jahal dengan 300 orang, ya, hampir-hampir saja terjadi perperangan di antara mereka kalau tidak ada intervensi dari Majdi bin Amr al-Juhani, seseorang yang memang memiliki ikatan perjanjian dengan kedua belah pihak. Majdi ini punya hubungan baik dengan Hamzah, dia juga punya hubungan baik dengan Abu Jahal, sehingga Majdi ini kemudian melobi kedua belah pihak hingga akhirnya keduanya masing-masing kembali ke wilayahnya masing-masing tanpa terjadi peperangan sedikit pun, ya. Jadi ini Abu Jahal pulang dari Syam, Palestina, lewat Madinah, ya, dicegat oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, hampir saja terjadi peperangan, tapi Allah berkehendak lain. Saat itu disebutkan bahwa liwa atau panji yang dibawa oleh Hamzah ini berwarna putih dan dipegang oleh Abu Marthad Kannaz bin Husain al-Ghanawi. Kemudian jamaah rahimakumullah, Sariyah yang kedua adalah Sariyatul Rabigh, dikirimkan pada bulan Syawal, berarti sebulan kemudian. Ini Ramadan tahun pertama Hijrah, belum ada kewajiban puasa Ramadan, ya, puasa Ramadannya setahun kemudian, tahun kedua Hijriah. Bulan Syawal dikirimkan Sariyah Rabigh ini dengan pimpinan Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muthalib, membawa 60 orang pasukan dari kalangan Muhajirin. Mereka bertemu dengan Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan, pimpinan salah satu petinggi Quraisy yang membawa 200 orang. Mereka bertemu di wilayah Rabigh dan kedua belah pihak saling melemparkan ketapel, nabel, ya, meriam batu, ya, satu sama lain, tetapi tidak terjadi peperangan dan tidak timbul korban jiwa. Sariyah ini, ya, kemudian ada dua orang dari kelompoknya Abu Sufyan, orang musyrik ini. Ada dua orang yang kemudian keluar dari barisan orang musyrik, bergabung dengan pasukan kaum muslimin dan menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam, yaitu sahabat Nabi yang mulia Al-Miqdad bin Amr Al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan Al-Mazini. Jadi mereka memang sengaja dari Mekah ikut rombongan Abu Sufyan, tujuannya memang bukan untuk ikutan perang, tapi supaya bisa masuk Islam dan bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Dan saat itu panji yang dibawa juga berwarna putih yang dipegang oleh Mistah bin Utsatsah bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Mistah bin Utsatsah ini sepupunya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga jamaah rahimakumullah, Sariyatul Kharrar, dikirimkan pada bulan Dzulqa'dah, berarti sebulan kemudian lagi, ya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan membawa 20 orang laki-laki. Mereka bertujuan juga mencegat rombongan dagang Quraisy, ya. Kemudian ketika mereka sampai ke wilayah Al-Kharrar, ya, mereka berharap akan bertemu dengan musuh, ya. Mereka sudah keluar berjalan kaki dan sembunyi-sembunyi di tengah hari, ya. Mereka juga berjalan di waktu malam, tapi ketika sampai ke wilayah Kharrar ternyata rombongan yang mau dicegat sudah lewat. Jadi mereka ketinggalan rombongan. Ya, nah ini Sa'ad bin Abi Waqqas membawa liwa, ya, panji berwarna putih yang dipegang oleh Al-Miqdad bin Amr yang tadi baru masuk Islam, sebulan kemudian dia sudah ikut dalam rombongan ini. Yang keempat jamaah rahimakumullah, Ghazwatul Abwa Awaddan, disebut ghazwah. Nah, berarti kalau disebut ghazwah yang memimpin langsung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi pada bulan Safar, tahun kedua Hijriah.
Tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, jeda 2 kali. Dan memang bulan Dzulhijjah termasuk Asyhurul Hurum, Muharram juga demikian. Rasulullah keluar sendiri dengan membawa 70 orang sahabat dari kalangan Muhajirin, juga bertujuan mencegat kafilah dagang Quraisy. Memang ini semua tujuannya ke sana. Kenapa? Kita tahu, sudah pernah kita sampaikan bahwa karena sahabat Muhajirin ini rata-rata hijrah dari Mekah ke Madinah tidak bawa apa-apa, hanya bawa badan sama baju yang nempel. Meskipun mereka di Mekah kaya raya, punya banyak aset, tapi mereka tidak ada yang membawa, karena saat itu kita ceritakan kondisinya sangat sulit, ya, sudah selamat diri sendiri aja udah bagus, ya. Maka di sana di Madinah tentu mereka menjadi orang-orang yang miskin. Hidupnya, tinggalnya masih ditampung oleh sahabat-sahabat Ansor. Karena itu sahabat Rasulullah SAW lebih banyak mengirimkan sahabat-sahabat kaum Muhajirin, dengan harapan kalau nanti mereka bertemu dengan musuh, ya, berhasil mencegat rombongan mereka, maka mereka bisa mengambil, merebut harta-harta yang dibawa oleh orang-orang Quraisy. Nah, itu tujuannya. Jadi ada kepentingan ekonomi memang ada di situ, tidak bisa kita pungkiri. Ya, walaupun tujuan utamanya adalah memang ini merupakan sarana jihad untuk menguatkan barisan kaum muslimin, latihan perang, sekaligus juga memberikan rasa gentar kepada pasukan musuh. Nah, jamaah rahimakumullah, dengan 70 orang ini Rasulullah SAW sampai ke wilayah yang disebut Waddan. Dan di Madinah, siapa yang memimpin? Di Madinah Rasul menunjuk Sa'ad bin Ubadah untuk memimpin sementara selama Rasul berangkat menjalankan misi perang ini. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ketika wa fi hadhil ghazwah, dalam peperangan ini Rasulullah SAW berhasil membuat perjanjian kesepakatan damai dan kesepakatan dukungan dengan Amr bin Mahshi ad-Dhamri, yang merupakan pemimpin dari Bani Dhamrah di zamannya, di mana isi dari perjanjiannya adalah ini merupakan perjanjian dari Muhammad dengan Bani Dhamrah bahwa mereka dijamin keamanan hartanya dan jiwanya, dan mereka akan diberikan pertolongan dari siapapun yang mencoba untuk memerangi mereka, kecuali kalau mereka kemudian mencoba memerangi agama Allah. Jadi lihat ikatannya jelas. Ya, Rasul memberikan tulisan di situ bahwa selama mereka tidak memerangi agama Allah, maka mereka dijamin keamanan, keselamatan harta dan jiwanya. Tapi kalau mereka mulai menyerang agama Allah, menyerang Islam, ya, berarti perjanjian itu dianggap sudah tidak berlaku. Ya. Wa annan nabiyya idza da'ahum linasri ajabuhu, dan ketika Nabi membutuhkan bantuan dan pertolongan mereka, maka mereka harus merespon dan menepati janji untuk memberikan dukungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka masih dalam kondisi musyrik. Nah, ini kan berarti satu kemenangan, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam kondisi perang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Madinah selama 15 hari dengan membawa panji berwarna putih yang dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian yang kelima, jamaah rahimakumullah, terjadi namanya Ghazwatu Buat atau perang Buat, yaitu pada bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah SAW berangkat sendiri dengan membawa 200 orang sahabatnya dengan tujuan mencegat kabilah Quraisy. Ya, di mana di rombongan dagang Quraisy itu terdapat orang yang bernama Umayyah bin Khalaf, salah satu konglomerat Mekah, mantan majikannya Bilal bin Abi Rabbah. Umayyah bin Khalaf ini dikawal oleh 100 orang Quraisy dan membawa sekitar 1.500 onta. Banyak, 1.500 onta. Itu nggak cuma ontanya aja, Pak, di atasnya ada barang-barangnya, ya, barang-barang impor itu mahal dari Syam yang akan nanti sampai ke Mekah dijual lagi, ya, atau dibawa ke Yaman dijual lagi, dan begitu seterusnya yang mereka lakukan. Ketika Rasul sampai dibuat, ternyata rombongan itu sudah berlalu, lolos, nggak ketemu juga akhirnya.
Selama meninggalkan Madinah, Rasul menunjuk Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin Madinah sementara. Rasul juga membawa panji berwarna putih yang dipegang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang keenam, jamaah rahimakumullah, pada bulan Rabiul Awal Rasul juga berangkat lagi, disebut namanya Ghazwatu Safawan, perang Safawan, di mana saat itu ada serangan mendadak dari Qurs bin Jabir al-Fihri. Dia membawa kekuatan orang-orang musyrik secara sembunyi-sembunyi dan berhasil merampas sebagian dari binatang-binatang ternak milik penduduk kota Madinah. Maka Rasul keluar bersama dengan 70 orang sahabat-sahabatnya untuk mengusir Qurs bin Jabir ini. Tetapi ketika sampai di sebuah lembah yang disebut Safawan, dekat dengan sumur Badr, ternyata Qurs ini sudah nggak ada, udah pergi dia. Ya. Nah, ini juga perang ini disebut dengan nama Perang Badr Kecil. Ya, karena wilayah kejadiannya berada di dekat sumur Al-Badr. Saat itu Rasulullah SAW menunjuk Zaid bin Harithah sebagai pemimpin Madinah sementara beliau keluar, dan beliau membawa panji berwarna putih yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Yang ketujuh, jamaah rahimakumullah, ada Ghazwah Dzil Usyairah pada bulan Jumadil Ula. Ya, akhir bulan Jumadil Ula sampai dengan awal bulan Jumadil Akhir. Rasulullah SAW keluar bersama dengan 150 orang sahabat. Ada yang mengatakan 200 orang. Dan Rasul tidak memaksa siapapun untuk ikut bersamanya, ya, di mana beliau bertujuan untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Nah, 150 orang itu hanya membawa sekitar 30 ekor onta. Jadi satu onta bertiga, naiknya gantian. Ya, satu onta bertiga naiknya gantian. Nah, Rasulullah SAW menuju ke wilayah ke arah wilayah Syam. Ya, kemudian ketika sampai di perbatasan, ya, yang namanya Dzul Usyairah, ya, maka mereka telah mendapati rombongan dagang yang mau dicegat itu ternyata sudah lewat beberapa hari yang lalu. Jadi nggak ketemu juga di sini. Nah, di sini kemudian jamaah rahimakumullah, rombongan dagang ini baru berangkat dari Mekah menuju ke Syam, yang mimpin Abu Sufyan. Nanti pulangnya akan dicegat lagi. Nah, pulangnya inilah nanti yang akan menjadi sebab terjadinya perang Badar Al-Kubra. Ini di bulan Jumadil Ula sampai Jumadil Akhir, ya. Nanti terjadi perang Badar Al-Kubronya di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Berarti Jumadil Akhir, Rajab, ya, Sya'ban, Ramadan. Sekitar 4 bulan kemudian akan terjadi perang besar pertama dalam sejarah Islam, yaitu perang Badar Al-Kubra. Ya, nanti Abu Sufyan ketika dicegat nggak ketemu juga, Abu Sufyannya lolos. Yang datang rombongan dari Mekah, Abu Jahal dan para petinggi-petinggi Quraisy dengan membawa 1000 pasukan lengkap dengan persenjataan dan macam-macam makanan, dan bawa biduan-biduan, budak-budak, karena mereka yakin akan menang dan mereka berniat akan pesta selama 3 hari 3 malam merayakan kemenangan melawan kaum muslimin. Tapi yang terjadi sebaliknya. Nanti insya Allah kita akan bahas. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedelapan adalah Sariyatun Nakhlah, ya, di mana Rasulullah SAW pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah mengutus Abdullah bin Jahash al-Asadi membawa 12 orang sahabat muhajirin, hanya membawa 6 ekor onta, jadi satu onta berdua, ya, menuju ke wilayah namanya Nakhlah. Nakhlah itu kebun kurma yang berada di perbatasan antara Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW saat itu membuat surat yang ditulis, ya, kemudian beliau berpesan kepada Abdullah bin Jahash supaya surat ini tidak dibuka dan tidak dibaca kecuali setelah mereka berjalan selama 2 hari 2 malam. Ya. Maka setelah 2 hari 2 malam mereka berjalan, dibukalah surat itu. Isinya adalah, jika engkau telah membuka suratku ini, maka lanjutkan perjalananmu sampai ke wilayah Nakhlah yang berada di antara Mekah dan Taif. Lalu
perhatikanlah, carilah informasi tentang pergerakan kafilah dagang Quraisy, dan setelah itu kirimkan informasinya kepadaku. Cuman itu perintahnya, tidak ada perintah untuk melakukan penyerangan. Maka Abdullah bin Jahsh mengatakan sami'na sam'an wa ta'atan. Ya, kemudian dia cerita, sampaikan kepada teman-temannya, lalu mereka menuju ke arah sana. Ya, tinggal sekitar dari 12 dikurangi 2 ada 10. Kenapa? Karena yang 2 orang, Sa'ad bin Abi Waqqas dan temannya, ini sibuk nyariin ontanya yang kabur. Ya. Nah, ketika mereka sampai ke wilayah Nakhlah, mereka bertemu dengan rombongan dagang Quraisy yang membawa makanan seperti kismis, kulit, ya, dan juga barang-barang dagang lainnya, di mana di sana terdapat 4 orang tokoh, dan di situ kaum muslimin bermusyawarah. Apa yang mau kita lakukan? Kalau kita serang mereka, ini bulannya adalah bulan Rajab, termasuk Ashhurul Hurum, di mana di bulan Rajab itu diharamkan perang, nggak boleh. Tapi kalau kita biarkan mereka lolos, sebentar lagi mereka masuk ke kota Mekah. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan penyergapan, hingga salah satu di antara mereka kemudian tewas terbunuh dari 4 tokoh tadi, yang 2 berhasil ditawan, yang 1 kabur. Ya. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, ketika kemudian mereka kembali pulang ke Madinah dengan membawa harta rampasan perang tadi, atau disebut dengan ghanimah, ya, mereka melaporkan kejadiannya, bahwa mereka telah membunuh 1 orang, menawan 2 orang, dan tawanan itu dibawa ke kota Madinah, dan yang 1 lolos, dan mereka membawa kembali ghanimah yang sudah dipisahkan 1/5-nya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ kita lihat Rasulullah ternyata marah. Mengapa? Karena tidak ada perintah Rasul untuk melakukan penyerangan, apalagi ini di bulan yang mulia. Ya. Dan ini menjadi kesempatan baik bagi orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy untuk menghembuskan atau menggoreng isu, katakan demikian, bahwa ternyata Muhammad dan pengikutnya telah melanggar kesucian bulan mulia Rajab. Nah, ini kalau zaman itu mungkin viral, Pak. Jadi headline news tuh, dibahas berhari-hari di media-media. Ya. Tapi rupanya jamaah rahimakumullah, fitnah yang kejam ini, yang keji ini, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan yang haram, yang mulia, tentang hukum berperang padanya. Qul qitalun fihi kabir. Jawablah Muhammad, melakukan peperangan di bulan haram hukumnya dosa besar. Ya, hukumnya dosa besar. Tapi lihat lanjutannya, wasaddun an sabilillah, mencegah, menghalangi jalan Allah, wa kufrum bihi, kufur kepada Allah, wal masjidil haram, dan menodai kesucian Masjidil Haram, wa ikhraju ahli, dan mengusir penduduknya dari Masjidil Haram, akbar, dosanya jauh lebih besar di sisi Allah. Yang melakukan penyerangan di bulan haram siapa? Kaum muslimin. Tapi yang melakukan tadi, mencegah orang dari jalan Allah, kemudian ingkar, kufur kepada Allah, menodai kesucian Masjidil Haram, dan mengusir kaum muslimin dari Mekah, ini semua adalah perbuatan orang musyrik. Dosanya jauh lebih besar. Maka di sini seolah-olah mengatakan, iya, kaum muslimin memang salah, mereka melanggar kesucian bulan haram, tapi apa yang kalian lakukan, perbuatan yang kalian lakukan jauh lebih buruk, lebih besar dosanya daripada yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu jauh lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, jelas sebenarnya ya sikap Islam tetap memuliakan bulan-bulan yang haram, ya, tetapi dalam kondisi seperti ini ternyata Allah memberikan pembelaan kepada mereka. Maka setelah itu, ya, apa yang menjadi tujuan orang-orang musyrik untuk memperburuk citra kaum muslimin akhirnya dapat ditepis dengan turunnya Al-Baqarah 217. Maka Rasul kemudian apa yang dilakukan? Membebaskan 2 tawanan tadi dan membayarkan diat bagi yang sudah terbunuh. Diatnya apa? 100 ekor unta. Ya. Orang kalau menghilangkan nyawa orang lain, kalau nggak dihukum qisas,
maka membayar denda sebanyak 100 ekor unta. Masing-masing nyawa itu harganya segitu, ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, inilah rangkaian dari peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan tujuan-tujuan tadi yang sudah kita sampaikan. Dan dengan ini tentunya apalagi dengan tadi peristiwa yang terjadi di Nakhlah ini, tentu akan memberikan kesan kepada orang-orang musyrik, oh ternyata kaum muslimin itu selalu dalam kondisi waspada. Buktinya mereka mengirimkan beberapa kali, ya, pasukan-pasukan kecil untuk melakukan operasi militer dan pencegatan kepada rombongan mereka. Apalagi sempat terjadi pembunuhan sekali. Ini menandakan bahwa kaum muslimin tidak bisa diremehkan. Sehingga hal ini harus membuat Quraisy berpikir berkali-kali sebelum melakukan penyerangan kepada kaum muslimin. Tapi ternyata kesombongan dan kedengkian mereka kepada kaum muslimin membuat mereka menjadi berpikir tidak waras. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana ambisi Abu Jahal yang begitu luar biasa untuk menghabisi kaum muslimin di tempat tinggal mereka, yaitu di kota Madinah. Maka Abu Jahal akan bergerilya, merayu, membujuk semua petinggi-petinggi Quraisy untuk ikut andil di dalam melakukan penyerangan kepada kaum muslimin. Nanti tergabung dalam 1000 pasukan, ya, dengan persenjataan yang lengkap, perbekalan yang sangat banyak, ya, untuk menyerang kaum muslimin yang nanti kita akan kenal dengan nama Perang Badar Al-Kubra. Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya.